Oke. Nah sekarang bagaimana jalan kita dakwah, jalan menuju kebahagiaan itu menurut logika Pancasila dan Maqasidus Syariah itu. Pertama, sila pertama. Apa sih urgensi sila pertama itu dan apa kaitannya dengan dakwah? Esensi dari sila pertama itu adalah meyakini bahwa we are what we believe. Kita dan hidup kita itu tergantung pada apa yang kita yakini dulu. Tuhan mengatakan aku tergantung pada prasangka hambaku. Maka terserah kamu mau prasangkaku seperti apa. Kalau kita berprasangka baik pada Tuhan, Tuhan juga akan memancarkan kebaikannya pada kita. We are what we believe. Sila pertama itu mengajarkan tentang dimulai dari keyakinan. Yaitu keyakinan yang membersihkan energi positif. Maka kalau kita ingin berdakwah harus dimulai dari positive emotion, emosi yang positif. Bahwa pada dasarnya manusia itu bisa berubah. Pada dasarnya setiap manusia itu baik. Pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan hanifiyah samhah, kecenderungan pada kebaikan. Itu pertama. Dan prasangka baik itu mengandung efek namanya itu placebo, efek menyembuhkan. Jadi penceramah, pendakwah ini harus memiliki kemampuan namanya itu Pygmalion. Kalau kita meyakini jamaah ini bisa bergerak, jamaah di sekitar ini tuh bisa kita bangun menjadi sabuk kesejahteraan. Jamaah itu akan seperti inti-inti elektron yang melingkiri lingkaran inti-inti nuklir yang akan bergerak semua. Jadi tergantung kejiwaan dan prasangka khotib itu sendiri. Tergantung prasangka dari guru itu sendiri. Pertama adalah itulah inti dari sila pertama itu. Bahwa kita mulai start dengan keyakinan. Dan dengan keyakinan itu memberi kemungkinan hal-hal yang tidak terbayang di atas kertas. Orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa kemungkinan itu selalu lebih kaya ketimbang perhitungan di atas kertas. Jadi misalnya dulu ketika kita mau merdeka, Indonesia dulu kan di bawah trap sekutu dan Aksis gitu ya, dua kekuatan besar dunia. Jadi banyak orang yang tidak yakin Indonesia bisa merdeka. Padahal di bawah penjajahan Belanda yang noktah kecil di Eropa apapun kita lama dijajah. Ini kita di bawah sekutu gitu. Tapi para pendiri bangsa yakin gitu. Dan ternyata dengan keyakinan itu benar Indonesia bisa merdeka gitu. Jadi keyakinan itu membuat pintu-pintu berkah dari langit dan bumi itu terbuka. Bahkan kalau kata Nabi Isa, kalau kamu yakin bisa berjalan di atas air, maka kamu bisa. Semesta akan membuat kamu bisa. Itu namanya the law of attraction. Hukum daya tarik seperti magnet. Kuat sekali kekuatan iman itu. Sayang selama ini kita tidak memahami apa sih arti pentingnya iman itu bagi kita. Orang beriman itu tidak boleh pesimis. Orang iman itu penuh dengan energi yang kuat. Yang menembus seperti cahaya. Seperti laser yang bisa menembus. Makanya dalam bahasa Indonesia iman itu kan disebut dengan percaya. Dan percaya itu berasal dari kata bercahaya. Jadi orang beriman itu seperti laser yang bisa menembus rintangan apapun. Gitu. Itu pertama ya. Dimulai dengan keyakinan membangkitkan energi positif. Kedua, sila kedua setelah kita membersihkan keyakinan. Sila kedua itu namanya itu engagement, melibatkan engagement. Jadi ini ya, kunci kebahagiaan itu kalau kata Martin Seligman itu bisa diringkas nanti supaya mudah mengingatnya. Diringkas jadi 5 huruf dan 5 huruf itu sebenarnya ada kaitannya dengan Pancasila. Jadi luar biasa ini. Pancasila tapi lewat teori positif happiness dari Martin Seligman. Kata kuncinya itu perma. P itu pertama namanya positive emotion. Ya, emosi positif cerminan dari iman. Yang kedua E itu adalah engagement. Jadi melibatkan orang. Jadi dakwah itu harus melibatkan orang secara partisipatif. Jangan lagi dakwah-dakwah yang cuma pasif. Cuma kita ngomong sendirian. Engage, bahkan ketika dakwah yang sifatnya lisan pun kita harus memberi audien ini terlibat. Bisa jadi terlibat di dalam pertanyaan, terlibat di dalam diskusi, terlibat di dalam gagasan,
tapi kita harus libatkan engagement di dalam aktivitas, harus engage. Jadi nanti para pendai ini, karena dakwah kan bukan hanya dakwah bilisan tapi juga dakwah bilhal. Jamaat-jamaat kita ini harus dilibatkan, misalnya dalam kebersihan lingkungan, di dalam gerakan untuk menolong pedagang-pedagang kecil di pasar. Kemudian kita libatkan jamaah juga. Kalau dulu kan pernah kerja bakti dan lain-lain itu. Itu cara-cara tradisional untuk mengengage. Bahkan dulu waktu saya di Gontor kita tahu membangun bangunan pun melibatkan, engage. Karena ternyata dengan engagement ini manusia merasa hidupnya itu ada peran. Hidupnya itu kalau bahasa Jawa diwongake. Ya. Hidupnya itu disertakan. Dan bagi teori pendidikan ternyata ini terbukti ya. Peserta didik yang cuma mager, diam, mengisolasi diri, itu rata-rata intelijensianya tidak berkembang. Tetapi sistem sekolah yang dimana siswanya itu bergerak, terlibat, aktif playful, bermain, panjat tebing, flying fox, nangkap ikan, itu ternyata jauh lebih punya daya kecerdasan yang sangat tinggi. Binatang-binatang yang playful, yang banyak gerak kayak anjing dan lain-lain lebih cerdas. Gitu. Nah jadi itu syarat kedua di dalam berdakwah itu melibatkan komunitas. Jadi misalnya sekali lagi sebagai komunikator kita tidak usah menguasai semua. Jadi misalnya anak-anak milenial libatkan untuk memproduksi karya-karya dakwah yang sesuai dengan pengucapan mereka. Kita undang anak-anak milenial itu bikin video-video pendek tentang misalnya kebijakan hidup sehari-hari yang mereka lihat di lingkungannya masing-masing. Divideokan, dibikin meme, dibikin nyanyian, dibikin pentas. Itu cara-cara kita melibatkan jamaah. Kita tidak lagi zamannya itu one man show, gak bisa. Jamaah ini harus terlibat, bikin konten-konten digital, bikin berbagai program-program, ya, yel-yel, meme-meme, lagu, pentas-pentas, itu semua engagement. Dengan begitu orang jadi peduli, care, jadi peduli, ikut peduli. Karena kalau tidak dilibatkan dia jadi tidak peduli. Begitu dia dilibatkan dia menjadi peduli, jadi care. Kedua, liberating, membebaskan. Jadi ekspresinya terkembangkan. Karena bebas itu dua ya. Kalau kita bebas itu seringkali hanya kebebasan negatif. Kalau kebebasan negatif kan bebas dari apa gitu ya. Bebas dari penindasan, bebas dari ketakutan, dari penjajahan, itu namanya bebas dari. Tapi kedua ada bebas yang namanya positif, bebas untuk mengembangkan diri, bebas untuk berekspresi, bebas untuk mengembangkan potensi diri. Nah itu. Jadi engagement itu dua, orang jadi care, peduli, dan orang jadi terbebaskan. Terbebaskan dalam arti positif, mengaktualisasikan potensi dirinya gitu. Nah itu seiring dengan sila kedua sebenarnya, itu esensi kemanusiaan itu, peduli dan kebebasan di dalam proses keterlibatan gitu. Ya yang berikutnya R ya, R ini adalah relationship. Jadi dakwah kita itu harus mendorong jaringan-jaringan konektivitas, jaringan-jaringan silaturahim, jaringan-jaringan networking. Itulah pentingnya sekarang dengan teknologi internet dan lain-lain itu dengan Zoom memungkinkan kita bisa melakukan koneksi-koneksi yang makin luas. Jaring-jaring silaturahmi kita bisa lebih dikembangkan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa keluasan jaringan konektivitas, jaringan silaturahim. Itu sebabnya kenapa di dalam agama dikatakan namanya pergaulan silaturahim itu menambah rizki dan juga berumur panjang gitu kan. Karena dengan jaring-jaring silaturahmi itu berbagai potensi kemudian bisa kita rajut, hubungan persahabatan, persaudaraan jadi kuat. Sehingga dengan jaringan seperti ini, jaringan dakwah kita diperlebar, itu memungkinkan kita bisa mengembangkan berbagai proyek-proyek transformasi sosial dalam skala yang lebih luas. Kalau kita menginginkan negara ini yang jauh lebih baik ketimbang sekarang, maka kata kuncinya networking. Jaringan Jamdal ini harus terhubung dengan berbagai, diperluas jaringannya bila mana perlu sampai ke berbagai pelosok tanah air, sehingga berbagai proses transformasi sosial itu bisa kita lakukan.
Itu inti daripada yang namanya relationship gitu. Tidak ada orang, nah di dalam pendidikan pun tidak ada orang yang pinter hanya mengandalkan IQ. Biasanya orang yang berhasil tuh orang yang relasi pergaulannya itu luas. Nah problem sekarang ini orang-orang yang berkecenderungan buruk itu jaringan silaturahminya kuat, melahirkan jaringan mafioso. Tapi orang-orang baiknya kurang terhubung gitu. Makanya orang baik dikalahkan. Oke. Yang berikutnya M. Nah, ini seiring dengan sila keempat. M itu adalah meaning. Makna tadi itu. Bahwa dakwah-dakwah kita ini harus menumbuhkan hidup yang bermakna. Krisis sosial hari ini ketika kemajuan teknologi material luar biasa, ya. Tapi justru manusia menjadi empty, merasa kosong, merasa sia-sia, sepi, ujungnya tidak bermakna. Nah, hidup bermakna berarti hidup yang lebih besar dari diri sendiri. Nah, jadi selama ini kita merasa diri kita menjadi pusat segala gitu. Nah, begitu Covid menyergap kita baru sadar ternyata diri kita tidak berarti apa-apa tanpa bekerja sama dengan yang lain. Maskermu melindungi maskerku. Antar diri saling menular. Antar bangsa saling tular menular, antar agama saling tembus menembus. Ternyata aku itu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih luas. Aku bermakna kalau ternyata lebih besar dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu di sini mulai dilatih tentang bagaimana dilatih tentang syuro. Dilatih tentang bermusyawarah. Menghargai pendapat semua orang. Kita harus mampu mendengar sesuatu dari penglihatan dan pendengaran orang lain. Ini ada penyakit ustadz yang harus kita kikis. Ini penyakit mimbar ini memang berbahaya. Penyakit mimbar itu seringkali hanya melihat dan mendengar sesuatu seperti apa yang ingin kita lihat dan apa yang ingin kita omongkan. Tapi untuk menjadi penggerak yang baik, kita harus bisa melihat dan mendengar seperti apa yang didengar, dilihat oleh orang lain. Makanya kan orang-orang yang arif bijaksana itu alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana ulaika hum ulul albab. Jadi kata musyawarah itu kan dari kata syawaro atau kata dasarnya. Syawaro itu kan memeras madu dari salang lebah gitu. Jadi pada setiap orang itu ada tetes lebahnya. Ada jenis kecerdasannya. Tetes-tetes madu ini harus bisa kita satukan, sintesiskan menjadi madu kesehatan bersama. Tapi tidak semua orang bisa memeras madu. Tidak semua orang bisa bermusyawarah. Dia memerlukan keahlian. Ya, keahliannya itu apa? Keahlian orang musyawarah itu apa? Keahlian orang musyawarah itu keahlian untuk bisa mendengar, melihat seperti apa yang dilihat dan didengar orang lain. Jangan a priori menolak. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihat ucapannya, jangan lihat siapa yang ngomongnya. Itulah yang disebut dengan open heart. Kita membuka hati kita untuk berempati, meletakkan diri kita di dalam persepsi pikiran orang lain. Nah itulah yang di dalam tuntunan dakwah dikatakan khawatibun nasa ala qadri uqulihim atau apa aja. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha, dan berbicaralah kamu kepada hati-hati mereka dengan pembicaraan yang membekas pada jiwa mereka. Jadi kita harus membangun common ground, mendengar orang lain, bahkan kemudian Nabi pun kita tahu, ya, bahkan harus bertanya. Sawad, orang kulit hitam, berkata pada Bilal, orang-orang ini Sawad, Bilal yang sebelumnya tidak pernah didengar oleh elit-elit Quraisy, tapi oleh Nabi didengar. Itu yang memungkinkan kebenaran itu jadi lebih luas. Karena bukan hanya dari sudut pandang kita, juga dari sudut pandang orang lain. Dengan begitu musyawarah itu jadi meaning, bermakna. Semua orang merasa ikut memiliki, ikut terlibat, bukan menang-menangan jumlah. Nah demokrasi sekarang kita kan menang-menangan jumlah gitu. The winner, the loser. Maka yang kalah merasa tidak ikut menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Itulah yang menyempal dari dunia politik kita. Degage sebagai orang yang di luar pagar, sebagai penonton biasanya teriaknya lebih kencang. Nah itu hakikatnya kenapa banyak orang berteriak itu. Karena suara dan aspirasi mereka tidak pernah didengar dan diperhitungkan di dalam ruang-ruang politik kita gitu.
Oke, dan yang terakhir itu A. A itu adalah achievement atau accomplishment, pencapaian. Jadi kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang kita capai sebagai individu dan kita capai sebagai suatu komunitas bersama. Biasanya masyarakat atau bangsa yang kurang pencapaian itu yang seringkali saling bermusuhan, saling meledek, saling menistakan dirinya sendiri karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Jadi Soekarno bilang, ya, bangsa Indonesia ini bangsa besar, tapi seringkali karena penjajahan dan tidak banyak yang bisa kita capai, menaruh dirinya itu saling kekecilan, terlalu kecil. Suka terlalu terpukau pada apapun yang datang dari luar, tapi isi batinnya kosong melompong. Suka eker-ekeran mempertentangkan hal yang remeh-temeh. Senang melihat sesamanya susah dan susah melihat sesamanya senang. Nah, jadi kalau kita ingin melihat masyarakat kita bangsa ini rukun, maka memang kita harus melahirkan banyak capaian-capaian, prestasi-prestasi. Prestasi di bidang politik, prestasi bidang ekonomi, prestasi bidang pertanian, prestasi bidang pendidikan, prestasi bidang olahraga. Hanya dengan cara itu kita ini jadi bangga, dan biasanya kebanggaan itu membuat kita bisa lebih akur gitu. Lihat tuh waktu kita Asian Games ya, waktu itu kan konflik ya. Tapi untuk sementara ketika kita Asian Games, kita juga performan pembukaannya bagus, kita memperoleh banyak medali. Untuk sementara tengkar-tengkar itu berhenti gitu. Jadi sebenarnya tengkar-tengkar di ruang publik itu mestinya harus jadi cermin bagi para penyelenggara negara. Berarti warga ini tidak melihat ada hal yang bisa dibanggakan di republik ini. Jadi itu harus jadi alat refleksi diri. Bangsa yang banyak prestasinya biasanya lebih keluar gitu. Bisa melihat keluar dan lebih rukun. Nah, jadi dakwah-dakwah kita pun harus memompa umat kita, santri-santri kita untuk memacu prestasi di berbagai bidang, mengoptimalkan potensi-potensi dirinya. Dan potensi terbaik di dalam kehidupan bersama itu adalah manakala masyarakat bisa mencapai keadilan dan kemakmuran. Ya, baldatun, thayyibatun, warob, kemudian tidak akan membuat kita ini bisa bahagia bersama. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.